Kisah ini terjadi di Dunedin, sebuah kota yang terletak di pantai timur tengah Pulau Selatan Otago di Selandia Baru. Dunedin adalah kota yang dikelilingi oleh pelabuhan Otago dan dikelilingi sisa-sisa gunung berapi kuno yang telah punah yang dikenal sebagai Edinburgh Selatan. Kota ini adalah rumah bagi Universitas Otago dan merupakan kota yang relatif kecil dengan perakiran populasi hanya sekitar 130.000 jiwa. Lalu, pada suatu pagi yang tenang, tepat pada pukul 9 pagi hari, Lisa Anne, seorang ibu yang penuh kasih, melangkah ke kamar putrinya, yang bernama Amber Rose. Dia menemukan Amber Rose tertidur. Wajahnya tersembunyi di bawah lantai, di bantal maksudnya. Lisa menyenggol dengan lembut, berharap mendengar protes mengantuk seperti biasa. Namun yang ditemukan hanyalah keheningan. Noda hitam di bantal menarik perhatian Lisa. Sebuah anomali yang mencolok pada spray masih bersih. Hati Lisa berdebar-debar karena khawatir, menghubungkan dengan mimisan. Lisa mengangkat bantal dan hanya disambut oleh pemandangan yang akan selamanya melukai jiwanya. Amber Rose tak bernyawa. Dengan luka menganga di wajah dan di lehernya, ini bukan mimisan biasa. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Jeritan kesedihan, Lisa memecah ketenangan di pagi itu, bergema di rumah yang dulu damai. Brenda McDinnan, pasangan Lisa, bergegas masuk. Hatinya juga ikut berdebar-debar melihat Amber Rose yang pucat tak bernyawa. Dengan gemetar dia meraih denyut nadi Amber Rose yang tetapi ketakutan. Terburuknya terbukti dalam kekacauan yang terjadi kemudian. Jaden, kakak laki-laki Amber Rose, menelpon ambulan, menghubungi pagi yang tenang menjadi mimpi buruk. Amber Rose lebih dari sekedar berita utama yang tragis. Dia adalah seorang remaja berusia 16 tahun yang penuh semangat dengan mimpi dan aspirasi. Dia bekerja di supermarket lokal, menabung setiap sen untuk membeli mobil pertamanya. Mimpi besarnya adalah menjadi pawang anjing polisi. Sebuah bukti cintanya pada hewan dan keinginannya untuk melayani komunitasnya. Dia juga seorang pencinta seni dan pantai, sering menghabiskan waktu luangnya dengan membuat sketsa pemandangan yang indah di Selandia Baru. Amber Rose juga menghadapi tantangan dalam hidupnya. Dia meninggalkan sekolah setahun sebelumnya karena perundingan dunia maya, tetapi telah berdamai dengan mantan penyiksanya. Dia mencintai kehidupan yang kemudian akan dirampas darinya. Ibunya mengatakan, ini adalah pengingat yang menyedihkan tentang semangat yang menyala-nyala yang padam terlalu cepat. Penyelidikan atas kematian Amber Rose membawa polisi ke depan pintu rumah keluarganya. Mereka memulai dalam mewawancarai anggota keluarga dan pacar Amber Rose, yaitu Jaden. Kakak laki-lakinya ingin saat pulang kerja bersama pacarnya sekitar pukul 12.25. Dia melihat kunci masih tergantung di lubang kunci dan lampu dapur menyala, mengira itu ditinggalkan oleh saudara perempuannya. Dia mengetuk pintu tetapi nggak ada jawaban. Dia beranggapan Amber Rose sudah tertidur dan kembali ke kamarnya untuk bermain video game, tidak menyadari tragedi yang terjadi setelahnya itu. Kristen Craig, pacar Amber Rose, telah berkomunikasi dengannya pada malam dia meninggal. Dia telah mengirimkan tangkapan layar dan pertukaran pesan yang panas dengan seorang dokter berusia 30 tahun yang bernama Venat Skanta. Clark khawatir dan menawarkan untuk menjemput Amber Rose, tetapi Amber Rose menolak. Ini adalah pesan terakhir yang dia kirim. Clark pergi ke rumah Amber Rose dan mengetuk jendelanya pada dini hari tanggal 3 Februari. Ketika tidak ada jawaban, dia pergi mengirimkan pesan lainnya. Chantal Rush, adik perempuan Amber Rose, menerima pesan dari Amber Rose pada malam kematiannya berbunyi, "Aku sangat marah." Chantal baru saja memperhatikan pesan itu keesokan paginya dan menjawab, "Kenapa?" Tetapi tak ada respon. Amber Rose mungkin sudah meninggal. Laporan otopsi dilakukan oleh ahli patologi Dr. Kate White mengungkapkan detail mengerikan dan saat terakhir Amber Rose. Dia menderita beberapa luka di leher dan tenggorokannya, tetapi yang paling mengerikan signifikan adalah luka di sebelah kiri lehernya. Luka ini berukuran panjang sekitar 110 mm atau sekitar 11 cm, dan di dalamnya terdapat luka pada struktur lainnya. Cedera ini termasuk cedera total arteri yang terputus, merusak pembuluh darah dan tenggorokan sebagian besar lepas. Senjatanya masuk cukup dalam hingga meninggalkan bekas di tulang belakang. Luka itu membelah telinga kiri dan melampaui dasar tengkorak. Luka inilah menyebabkan penyebab fatal. Dr. White memperkirakan kedalaman luka sekitar 5-6 cm pada titik terdalamnya.
Ambrose masih membutuhkan waktu beberapa menit untuk kehabisan darah. Begitu kejamnya sifat serangan tersebut. Ambrose telah menderita beberapa kali luka selama beberapa serangan tersebut, termasuk 2 luka tusukan di belakang leher. Tetapi sebagian besar hanya luka dangkal dan tidak ada berakibat fatal. Sifat dari luka tersebut menunjukkan fakta yang meresahkan. Orang yang melakukan ini tahu apa yang mereka lakukan ini adalah tindakan kekerasan yang tidak diperhitungkan. Rincian laporan otopsi yang terungkap yang mengerikan kenyataannya saat itu terakhir Ambrose mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh komunitasnya. Pertanyaan yang menghantui semua orang adalah siapa yang menghabisi Ambrose dengan cara yang mengerikan itu, dan siapa pria yang sedang berdebat dengan Ambrose melalui pesan itu. Pria yang dimaksud adalah Dr. Fernand Skanta, seorang dokter berusia 30 tahun yang dikenal sebagai Fanny. Ambrose bertemu Skanta pada pertengahan tahun 2017 lalu melalui teman bersama. Ketika dia baru berusia 15 tahun, Skanta diketahui secara eksklusif bergaul dengan remaja, sering mengadakan pesta di rumahnya di Dunedin, di mana dia menyediakan alkohol dan kadang-kadang obat-obatan untuk tamu remajanya. Ambrose bahkan mendiskusikan untuk pindah bersama saudara perempuannya, Chantal Rush. Chantal telah menanyakan saudara perempuannya tentang niat pindah dan merasa sangat aneh bahwa seorang pria yang berusia 30 tahun ke atas ingin remaja tinggal bersamanya. Namun Ambrose tidak khawatir. Dia melihat Skanta sebagai sosok ayah dan sangat bersemangat dengan prospek hidup dengan seorang dokter. Dia bahkan menggunakan kartu kredit Skanta untuk melakukan pembelian online. Itu hanya beberapa dolar, sehingga dia bahkan tidak memperhatikannya. Skanta sangat khawatir dan menyarankan kepada kakaknya itu kalau Skanta mungkin memposisikan dirinya sebagai sugar daddy, dan mungkin itu adalah kasus perawatan. Dalam percakapan selanjutnya, Ambrose menyebutkan berencana pergi ke rumah Skanta bersama ibunya untuk mencoba mendapatkan uang darinya, atau dia akan pergi ke polisi jika dia memeras demi uang. Ketika polisi menggali lebih dalam, gambaran yang mengganggu muncul lagi. Skanta adalah lulusan sekolah kedokteran Universitas Auckland dan bekerja sebagai dokter junior di rumah sakit Dunedin pada saat itu. Namun perilakunya memburuk sepanjang tahun 2017 karena konsumsi alkoholnya meningkat. Dia bahkan bekerja dalam keadaan mabuk dan merawat seorang pasien. Sementara di bawah pengaruh alkohol, dia nyaris terhindar dari pemecatan karena kinerja buruk pada bulan Juli 2017 dengan berbohong kepada atasannya kalau ibunya telah meninggal secara tidak terduga. Perilaku Skanta semakin tidak terduga, tidak membawanya ke dalam konflik dengan teman-temannya. Salah satu teman-temannya adalah O'Connor, berakhir bertengkar dengan Skanta karena cara dia memperlakukannya. Beberapa teman lainnya sangat marah dengan komentar yang menghina Skanta tentang beberapa wanita, sehingga dia menghancurkan kaca spion BMW Skanta dengan palu. Konflik Ambrose dan Skanta dimulai pada Januari 2018 setelah pesta di rumah Skanta. Ambrose terbangun dan menemukan tangan Skanta di celananya dan atasan serta beranya dilepas. Dia merasa telah dibius. Kesadarannya mengerikan itu menandai awal dari cobaan yang mengerikan. Malam penghabisan Ambrose adalah malam ketakutan dan kekerasan. Itu dimulai dengan pertengkaran antara Ambrose dan Skanta yang dipicu oleh konfrontasi Skanta terhadap tentang penggunaan kartu kreditnya. Ambrose membalas dengan menuduh penganiayaannya pada Januari 2018 dan mengancam akan mengungkapkan perilakunya kepada polisi dan tempatnya kerja. Dia membagikan beberapa pertukaran obrolan dalam Facebook yang dilakukan Skanta dan Instagramnya pada pukul 11 malam. Menuduh bahwa kalau Skanta datang bekerja dalam keadaan mabuk, menyediakan alkohol kepada perawatnya dan menyentuh mereka secara tidak pantas. Dia menyuruh Skanta untuk tumbuh dewasa dan mengatakan bahwa dia akan memastikan semua orang tahu betapa sakitnya dia. Lalu Ambrose mengirimkan pesan kepadanya tentang upaya untuk menawarkan uang untuk berhubungan kepadanya dan remaja lainnya, dan mengatakan dia akan menceritakan pekerjaan itu kepada polisi. Skanta memohon padanya untuk menghapus postingan tersebut, tetapi dia menolak. Pertukaran pesan itu berakhir pada pukul 11.25 malam dengan Ambrose menceritakan kepada Skanta, "Saya harap kamu membayarnya, dan saya harap kamu pergi tidur di malam hari dan dengan membenci diri sendiri." Postingan Ambrose menarik perhatian teman remaja Skanta, seorang anak berusia 16 tahun yang tidak dapat disebutkan namanya. Dia memperingatkan Skanta tentang postingan tersebut dan mengirimkannya tangkapan layar. Skanta sangat marah dan khawatir dia akan kehilangan pekerjaan dan izin medisnya. Dia menelpon temannya di depan remaja lain dan mengatakan dia akan
menjemputnya pada pukul 11:30 malam. Sebuah BMW berwarna perak milik Skanta terekam di CCTV sedang mengemudi menuju Glam di Dunedin, di mana temannya sedang menunggu. Mobil itu melaju melewati kamera lagi. Mungkin setelah menjemput temannya kemudian menggambarkan Skanta sebagai orang yang cukup santai dan gak panikan, karena memang kondisinya tenang saat itu. Teman yang mengantarkan Skanta masuk ke BMW menuju ke rumah Amber Rose dan menggambarkan tata letak rumahnya di dashboard mobil. Memberitahu Skanta di mana kunci cadangannya di rumahnya disimpan di bawah patung Buddha di luar pintu depan. Ceritanya berarti dan diubah melalui wawancara polisi. Selama 3 hari, dia dihabiskan di kotak saksi dan menggunakan pakaian gelap dan menggunakan sarung tangan minim. Dia memasuki rumah Amber Rose di Clarkson Avenue menggunakan kunci cadangannya. Dia berjalan ke kamar tidurnya di mana dia menyerangnya dengan pisau dapur dari rumahnya. Dia mengambil bagian itunya dan tulang belakangnya, terus dia juga menyebabkan beberapa luka lain di bagian leher ketika dia keluar rumah. Dia membawa SIM telepon Amber Rose dan pisau berlumuran darah. Dia memiliki jendela yang kecil yang dengan cepat ke suatu daerah bernama Com, lalu meninggalkan Amber Rose. Kristen Clark tiba sekitar setengah malam dan mengetuk jendelanya, tetapi tidak ada jawaban. Kakak laki-laki Amber Rose, Jaden, dan pacarnya telah kembali dari kerja sekitar pukul 12 malam. Jika Skanta meluangkan beberapa menit lagi, dia akan terlibat oleh tiga saksi lainnya, yaitu adalah saudara-saudaranya dari Amber Rose itu sendiri. Skanta mengambil ponsel Amber Rose karena takut percakapannya memberatkan tentang perilakunya masih dalam menyebabkan karirnya hancur. Tetapi dia secara tidak sengaja mengaktifkan fungsi kamera tepat setelah tengah malam ketika dia mencoba untuk menghancurkannya di jalan luar rumah. Dia membuang teleponnya di rawa Conedo Quarry, suatu daerah terpencil di dekat Dunedin. Menghancurkan di jalan di luar rumahnya, dia membuang teleponnya di rawa Conedo Quarry, berharap untuk menghapus percakapan di antara pasangan tersebut, tetapi telepon itu ditemukan. Direkonstruksi dan datanya dipulihkan, termasuk gambar yang diambil secara tidak sengaja. Bukti forensik juga melibatkan Skanta. Teman remaja telah mengakui bahwa dialah yang mengemudikan kendaraan tersebut. Percikan darah ditemukan di sisi penumpang kendaraan yang diduga ada di sana. Ketika Skanta melepaskan sarung tangannya yang berlumur darah yang juga ada di sol sepatunya, di dalam tasnya tempat dia menyembunyikan pakaian. Dan di sisi penumpang, di kursi saksi, temannya bersaksi bahwa Skanta menginstruksikan dia untuk membersihkan mobilnya dan barang-barang lainnya. Tetapi dia jelas melakukan pekerjaan yang buruk karena penyelidikan dapat mengungkapkan DNA Amber Rose di semua lokasi tersebut. Beberapa di antaranya menunjukkan profil DNA campuran milik Skanta dan Amber Rose. Ilmuwan forensik bersaksi bahwa darah yang ditemukan di sepatu dan jendela mobil Skanta memiliki kemungkinan lebih dari 1 juta banding. 1 berasal dari Amber Rose. Terakhir, darah Amber Rose ditemukan di tas berisi pakaian terdakwa. Tetapi tidak ada DNA. Lalu pada tanggal 4 Februari 2000, bersama dengan teman yang sama, Skanta bertemu dengan ibu Amber Rose. Dia membawakannya bunga dan kartu maaf yang menyampaikan bela sungkawa dan bahu untuk menangis. Dia juga mendiskusikan kematian Amber Rose dengannya. Dia bertanya apakah itu menghabisi dirinya sendiri dan kemudian menyarankan bahwa orang lain mungkin ingin mengakhiri hidupnya seperti ayah tirinya. Sedikit yang dia tahu bahwa orang lain di ruangannya bersama mereka sebenarnya adalah petugas polisi yang menyamar, lalu menjatuhkannya. Teman Skanta pulang, tetapi sebelum mengancam akan menghabisinya dan seluruh keluarganya jika dia berani mengungkapkan apapun. Namun temannya menghubungi polisi dan mengakui semuanya. Sekitar 30 menit setelah wawancara, Skanta mulai menginterogasi detektif tersebut sebaliknya dan menegaskan betapa nggak masuk akalnya jika detektif tersebut menyarankan kalau dia akan menyakiti Amber Rose atau postingan Instagram yang konyol itu. Dia berkata bahwa tidak akan membahayakan seluruh karir dan agar detektif tersebut benar-benar memikirkan hal ini. Inspirasi sekarang terlihat sama menyedihkan dengan upaya untuk menyangka memanipulasi keadaan. Kemudian dia mencoba upaya lain untuk menuding teman remajanya dengan mengakui kalau teman-temannya itu pasti yang melakukan kejahatan dan menjebaknya.
Sebaliknya dia terus menyangkal semua keterlibatannya dan bertanya balik kepada pihak kepolisian bahwa dia memang tidak bisa bicara apa-apa lagi. Skanta kemudian segera ditangkap. Sementara itu, Lisa Anne benar-benar terpukul karena kehilangan putrinya. Orang-orang terdekatnya mengatakan kejahatan itu telah mencuri jiwanya. Dia tidak dapat menahan rasa sakit dan kesedihan, dan dia secara tidak sadar melakukan aksi mengerikannya itu sendiri pada tanggal 11 Juni 2018. 4 bulan setelah kematian Amber, ini memperparah tragedi yang sangat mendalam di kota yang tadinya damai itu. Persidangan pun berlangsung pada 4 November 2019. Penuntut memberikan bukti kunci bahwa Skanta dan temannya bernama mengunjungi Blackheath Quarry, di mana Skanta melemparkan ponsel Amber Rose ke dalam air. Namun telepon itu diambil setelahnya. Polisi mengeringkan air dan menemukan telepon yang menurut temannya dilempar selama persidangan. Seorang saksi kunci menceritakan pertemuan yang mengganggu yang dialami Amber Rose dengan Skanta di kediamannya. Awalnya dia mengusulkan transaksi sekitar 2.000 US dollar untuk layanan kebutuhan PSK yang meningkat menjadi 20.000 karena penolakannya. Dalam tindakan menantang yang berani, dia menamparnya dengan tergesa-gesa. Kegilaan yang meresahkan pada Miss Rush digambarkan oleh teman-temannya sebagai sesuatu yang menyeramkan. Tetapi kengerian tidak berakhir di sana. Terungkap juga kalau Skanta memiliki sejarah menawarkan gadis remaja pertukaran untuk berhubungan kayak gituan. Ruang sidang terkejut ketika saksi lain berbagi pengalaman mengerikan dengan Skanta dari satu malam mulai dari tahun 2017. Dia terbangun dan mendapatkan dirinya berpakaian minim, melanggar ruang pribadinya dengan seorang wanita yang lebih tua yang juga hadir di tempat tidur. Ketika Skanta mengusulkan berhubungan dengan 3 orang sekaligus, saksi menolak dan segera pergi. Lalu pada tanggal 26 November 2019, Skanta dengan suara bulat dinyatakan bersalah oleh juri atas penghabisan dan dakwaan mengancam akan menghabisi saksi bintang, jasa dan keluarga mereka. Dia tidak menunjukkan penyesalan atau emosi saat putusan dijatuhkan. Dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan kelayakan untuk pembebasan bersyarat setelah 19 tahun berlalu. Pada tanggal 14 April 2021, pengadilan banding Selandia Baru menolak banding Skanta dan menegaskan hukumannya itu. Pada hari yang sama, Skanta menghabisi dirinya sendiri di penjara Otego. Rinciannya belum dipublikasikan. Jadi memang akhir hidup dari Skanta memang dia tidak mau menerima kenyataan apapun yang sudah terjadi.